Rusia dengan tegas menyatakan kemarahannya atas rencana Amerika Serikat untuk menempatkan rudal jarak jauh di Jerman, sebuah langkah yang mengingatkan kembali pada ketegangan era Perang Dingin. Langkah ini dipandang oleh Moskow sebagai ancaman langsung terhadap keamanan nasionalnya. Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Ryabkov, memperingatkan bahwa Rusia siap merespons dengan tindakan militer, termasuk kemungkinan mengirimkan rudal nuklir ke Kaliningrad, wilayah strategis yang berbatasan langsung dengan negara-negara anggota NATO. Keputusan Amerika Serikat ini, yang akan mulai dijalankan pada tahun 2026, menambah panas hubungan diplomatik yang sudah tegang dan memicu kekhawatiran akan dimulainya kembali perlombaan senjata di Eropa. Perseteruan antara dua raksasa dunia ini memang sudah menjadi rutinitas. Tapi apa sebenarnya yang terjadi kali ini hingga membuat Rusia geram? 4 dekade lalu, Amerika Serikat mengerahkan rudal jelajah dan nuklir Pershing II di Eropa untuk melawan SS-20 Soviet, memicu ketegangan Perang Dingin yang pada akhirnya menghasilkan kesepakatan perlucutan senjata bersejarah. Pada Desember 1987, pemimpin Soviet Mikhail Gorbachev dan Presiden Amerika Serikat Ronald Reagan sepakat untuk menghapus semua senjata nuklir dan konvensional berbasis jarak pendek dan menengah dengan jangkauan 500 hingga 5.500 km. Namun, pada tahun 2019, Presiden Amerika Serikat saat itu, Donald Trump, keluar dari perjanjian tersebut dengan alasan dugaan pelanggaran yang dibantah oleh Rusia. Dampak pembatalan perjanjian tersebut mulai terlihat ketika kedua negara kembali merencanakan penempatan senjata baru. Pada 28 Juni, Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan rencana produksi kembali rudal berbasis darat jarak pendek dan menengah. Pakar keamanan berasumsi rudal-rudal ini mampu membawa hulu ledak konvensional atau nuklir. Pengumuman ini menandai dimulainya kembali perlombaan senjata yang menambah kompleksitas ancaman global, terutama di tengah ketegangan yang sudah tinggi akibat perang di Ukraina. Ketegangan semakin memanas ketika pada 10 Juli, Amerika Serikat mengumumkan rencana mengerahkan senjata di Jerman mulai tahun 2026, termasuk SM-6, Tomahawk, dan rudal hipersonik baru. Meskipun sistem ini konvensional, beberapa di antaranya bisa dilengkapi dengan alat nuklir, yang menambah komplikasi bagi perencanaan keamanan Rusia. Keputusan ini dianggap sebagai ancaman langsung oleh Moskow, yang memicu reaksi keras dari Kremlin. Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Ryabkov, mengeluarkan peringatan keras kepada Berlin, menegaskan bahwa Moskow akan merespons secara militer terhadap keputusan tersebut, yang dianggapnya bertujuan merusak keamanan Rusia dan tidak dapat dibiarkan tanpa tanggapan. Juru bicara pemerintah Rusia, Dmitry Peskov, menyebut rencana ini sebagai ancaman yang sangat serius bagi Rusia, yang akan dianalisis secara cermat oleh Moskow. Dia menegaskan bahwa Rusia akan mengambil langkah-langkah yang terkoordinasi dan efektif untuk mengendalikan NATO. Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat, Jake Sullivan, membalas dengan mengatakan bahwa apa yang dikerahkan ke Jerman adalah kapabilitas pertahanan. Gertakan Rusia tidak akan menghalangi kami untuk melakukan apa yang kami anggap perlu untuk menjaga aliansi sekuat mungkin, katanya, dilansir The Guardian. Di Jerman, dukungan untuk langkah ini beragam. Menteri Pertahanan Jerman, Boris Pistorius, menyatakan bahwa Jerman perlu mengembangkan visi jangka panjang yang tidak bergantung pada Amerika Serikat, meskipun perjanjian ini sejalan dengan upaya NATO untuk melindungi Ukraina dan menghalangi Rusia.
ahli kebijakan internasional Joachim Kraus berpendapat bahwa keberadaan rudal-rudal ini akan bertindak sebagai penangkal yang efektif yang dapat meningkatkan keseimbangan militer yang menguntungkan NATO. Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Ryabkov mengaku pihaknya siap menerjunkan rudal nuklir sehubungan penerjunan rudal jarak jauh Amerika Serikat di Jerman. Ryabkov menyebut penerjunan rudal jarak jauh Amerika Serikat di Jerman membuat pihaknya berhak melakukan pembalasan. Ryabkov mengaku pihaknya tidak merencanakan apapun untuk eskalasi lebih lanjut. Namun, Moskow disebutnya sebatas bereaksi atas kebijakan militer Barat secara bertahap. Sayangnya, saat ini Barat bergerak ke arah eskalasi, mencari dalih tidak masuk akal untuk menuduh kami ikut campur dalam keamanan mereka. Ini tidak bisa diterima, tetapi ini tidak akan menghentikan kami dari memastikan keamanan di sepanjang perbatasan Rusia, tentu termasuk area operasi militer khusus, invasi ke Ukraina. Rudal yang akan dipasang Amerika Serikat disebut memiliki jangkauan yang jauh lebih luas dibanding rudal darat yang ada di Eropa saat ini. Namun, Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius menyebut lokasi penerjunan rudal pada tahun 2026 mendatang belum ditentukan. Pistorius menyebut penerjunan rudal jarak jauh bakal menunjukkan bahwa Jerman dan NATO siap mempertahankan diri, sehingga mengurangi risiko diserang negara lain. Amerika Serikat saat ini sedang melakukan persiapan penerjunan senjata-senjata di Jerman. Pistorius menegaskan bahwa senjata-senjata ini adalah senjata konvensional dalam wawancara bersama Tageblatt. Rusia akan memilih opsi seluas mungkin untuk merespons penempatan rudal jarak jauh Amerika Serikat di Jerman. Rusia tidak mengesampingkan opsi apapun, termasuk penempatan sistem serupa yang dilengkapi nuklir. Para ahli pengendalian senjata memperingatkan bahwa penempatan rudal ini di benua Eropa setelah runtuhnya perjanjian senjata nuklir jarak menengah dapat memicu perlombaan senjata baru. Keputusan Amerika Serikat untuk menempatkan rudal jarak jauh di Jerman untuk pertama kalinya sejak era Perang Dingin telah memicu ketegangan diplomatik antara Washington dan Moskow. Penempatan rudal jarak jauh di Jerman oleh Amerika Serikat telah memicu reaksi keras dari Rusia. Dengan ancaman peluncuran rudal nuklir ke Kaliningrad, ketegangan antara dua negara adidaya ini kembali memanas. Langkah-langkah yang diambil oleh kedua belah pihak menunjukkan potensi eskalasi konflik yang dapat berdampak luas pada stabilitas global. Dunia kini menunggu dengan was-was, berharap agar krisis ini tidak berkembang menjadi konfrontasi militer yang lebih besar. Hanya waktu yang akan menentukan apakah diplomasi dapat meredakan ketegangan ini, atau jika kita berada di ambang perlombaan senjata baru di Eropa.